Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sebuah gagasan sederhana itu bisa berubah menjadi suatu undang-undang yang mengikat seluruh warga negara Indonesia? Nah, sebelum di sini, saya bersama satu teman saya menjelaskan proses-prosesnya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Novitasari dengan NIM 2414101130 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Viola Romasi Sitorus dengan NIM 2414101132. Saya dari kelas 4E, saya dengan nomor absen 06. Nah, di video ini kami akan menjelaskan proses pembahasan, pengesahan, partisipasi masyarakat, pengundangan hingga evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan perundang-undangan dengan dosen pengampu Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi SHMH. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap tahunnya itu puluhan rancangan undang-undang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, namun hanya sebagian yang benar-benar disahkan dan diberlakukan. Nah, di balik setiap pasal yang kita patuhi sehari-hari, ada rangkaian proses yang panjang yang melibatkan lembaga negara, para ahli, dan idealnya suara masyarakat. Nah, proses pembentukan hukum di Indonesia atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Ia harus tunduk pada proses yang baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, lebih dari itu, sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, partisipasi masyarakat bukan lagi sekedar formalitas, melainkan syarat sah yang disebut sebagai partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Nah, pada video ini kita akan menelusuri 3 tahap besar perjalanan sebuah peraturan. Yang pertama, proses pembahasan dan pengesahan di lembaga legislatif, kemudian proses pengundangan dan penyebarluasan kepada publik, dan yang terakhir, mekanisme evaluasi yang memastikan peraturan tersebut tetap sejalan dengan konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu pembahasan dan pengesahan di legislatif. Terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu pembicaraan di tingkat pertama. Nah, tahap ini berlangsung di tingkat komisi atau panitia kerja, disingkat panja yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu langkah pertama adalah penyampaian keterangan. Nah, pihak yang mengusulkan rancangan undang-undang, bisa itu pemerintah atau bisa pula Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, memaparkan latar belakang mengapa peraturan ini diperlukan, kemudian apa tujuan yang hendak dicapai, dan apa saja pokok materi muatan yang akan diatur. Kemudian, langkah kedua yang sering menjadi inti dari keseluruhan proses legislasi adalah penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau yang lebih dikenal dengan singkatan DIM. Nah, pada tahap ini, setiap fraksi di parlemen bersama pemerintah mengajukan usulan perubahan atas setiap pasal, bahkan setiap kata dalam rancangan undang-undang. Nah, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu dinamika perdebatan dan lobby politik. Nah, disinilah kita menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan antar fraksi, antara pemerintah dan parlemen, maupun antara kepentingan politik dengan kepentingan publik dinegosiasikan. Nah, rapat konsinyering atau rapat tertutup yang intensif kerap digunakan untuk mencari titik temu sebelum rancangan undang-undang dianggap siap dibawa ke tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang kedua adalah pembicaraan tingkat kedua. Nah, setelah pembicaraan tingkat pertama selesai, rancangan undang-undang dibawa ke pembicaraan tingkat kedua, yaitu pada rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Tahap ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, penyampaian laporan hasil pembahasan oleh pimpinan komisi atau panitia kerja yang merangkum seluruh proses dan kesepakatan yang telah tercapai pada pembicaraan tingkat pertama.
Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, forum paripurna menentukan apakah rancangan undang-undang disetujui untuk disahkan, disetujui dengan catatan tertentu, atau bahkan ditolak. Nah, keputusan ini idealnya diambil melalui musyawarah untuk mufakat, meskipun pemungutan suara dapat ditempuh apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban politik mereka kepada publik atas sikap yang diambil terhadap rancangan undang-undang tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pengesahan. Nah, setelah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Daerah untuk peraturan daerah, rancangan undang-undang tersebut memasuki tahap pengesahan. Presiden atau Kepala Daerah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda pengesahan resmi. Namun, terdapat satu ketentuan menarik yang mencerminkan prinsip kepastian hukum. Apabila dalam tenggang waktu 30 hari sejak persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak juga ditandatangani, undang-undang itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Prinsip ini dikenal sebagai fiksi hukum positif, yaitu hukum tidak boleh berhenti hanya karena ada pihak yang enggan menandatangani. Nah, setelah sah, undang-undang tersebut diberi nomor resmi dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengundangan dan penyebarluasan. Nah, setelah disahkan, sebuah undang-undang belum serta-merta dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat. Ia harus melalui proses pengundangan, yaitu pencatatan resmi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya dalam tambahan lembaran negara. Momen inilah yang secara hukum menjadi titik awal berlakunya suatu peraturan. Di titik inilah berlaku sebuah asas klasik dalam ilmu hukum yang disebut fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan sejak diundangkan, sekalipun secara faktual ia belum pernah membacanya. Asas ini penting sebagai landasan kepastian hukum, namun sekaligus menuntut adanya proses penyebarluasan yang efektif, sebab ketidaktahuan warga negara secara faktual tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melanggar hukum. Nah, oleh karena itu, penyebarluasan menjadi tahap yang tidak kalah penting. Menariknya, penyebarluasan tidak hanya dapat dilakukan setelah undang-undang diundangkan, melainkan sejak penyusunan program legislasi nasional, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangannya dapat dilakukan oleh DPR bersama pemerintah untuk memberikan informasi sekaligus memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sepanjang proses tersebut. Nah, sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, forum-forum komunitas di tingkat daerah, hingga integrasi materi hukum ke dalam jalur pendidikan formal maupun non-formal. Nah, tanpa penyebarluasan yang memadai, sebuah undang-undang beresiko menjadi teks di atas kertas, jauh dari kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya ia lindungi. Nah, proses ini kemudian ditutup dengan tahap monitoring dan evaluasi implementasi, yang dimana memastikan bahwa peraturan yang telah diundangkan benar-benar dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum maupun ditaati oleh masyarakat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul di lapangan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Di sini, saya akan melanjutkan materi naskah saya, yaitu bagian evaluasi perundang-undangan. Jadi, sebuah sistem hukum yang sehat tidak berhenti pada tahap perundangan saja. Ia membutuhkan mekanisme evaluasi agar peraturan yang keliru itu atau tidak lagi relevan itu dapat dikoreksi. Dan di Indonesia adanya jalur evakuasi yang utama itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu jalur pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini dapat bersifat material, yang dimana menguji isi norma suatu pasal maupun formil, yaitu menguji apakah proses pembentukannya telah memenuhi tata cara yang sah, termasuk soal partisipasi publik. Untuk dapat mengajukan permohonan, pemohon harus memenuhi syarat legal standing, yakni mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya berpotensi nyata terjadi akibat berlakunya norma yang digugat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, dapat berupa penolakan,
permohonan pengabulan sebagian atau seluruhnya maupun putusan bersyarat yang menyatakan suatu norma konstitusional ini dengan syarat tertentu. Kita bisa lihat sebagai contoh nyata yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang dimana tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja itu menegaskan bahwa asas keterbukaan masyarakat yang maksimal dan bermakna bukan sekedar partisipasi formalitas belaka. Lanjut, yang jalur kedua itu berada di tangan Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan daerah terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Biasanya melalui prosedur hak uji material, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan agar peraturan tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan karenanya dibatalkan. Jalur terakhir itu ada jalur yang bersifat administratif yang biasanya ini dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Dengan melalui mekanisme ini, peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum itu dapat direkomendasikan untuk direvisi atau dibatalkan tanpa harus melalui proses peradilan. Jadi, melalui ketiga jalur ini sebenarnya saling melengkapi. Kenapa? Karena yudisial dan administratif itu juga konstitusional dan teknis hierarki sebagai bentuk checks atau balance agar hukum yang berlaku tetap sejalan dengan konstitusi dan kebutuhan real masyarakat. Lanjut, di bagian terakhir itu ada bagian penutup atau refleksi kritis dari kami, yaitu setelah menelusuri seluruh rangkaian ini dari mulai pembahasan di ruang sidang, pengundangan di lembaga negara hingga juga pengujian di ruang peradilan. Pertanyaannya adalah kenapa apakah proses legislasi di Indonesia saat ini sudah berjalan ideal? Oke. Realitas menunjukkan bahwa masih ada rancangan undang-undang yang disahkan dengan sangat tergesa-gesa atau dengan pelibatan publik yang minim, juga sekedar hanya simbolis saja. Pertanyaan berikut yang patut kita renungkan bersama itu adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik agar benar-benar bermakna. Bukan hanya untuk hak untuk didengar, tetapi juga hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau pendapat yang telah disampaikan. Pada akhirnya, kualitas sebuah undang-undang tidak hanya diukur dari sahnya ia secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana ia mencerminkan aspirasi dan melindungi hak seluruh warga negara. Itu yang bisa saya sampaikan di refleksi kritis ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, teman-teman.